kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika, pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-10. Tuhan Yesus mati untuk kita supaya pada waktu Ia datang nanti, entah kita masih hidup, entah kita sudah mati, kita dapat hidup bersama Dia. Renungan hari ini berjudul Hidup untuk Yesus, ditulis oleh Monica LaRose. Sahabat ODB, pada tahun 2023, kepolisian Kenya bertindak tegas untuk mengakhiri peristiwa yang disebut sebagai pembantaian Shakahola. Ini adalah sebuah tragedi yang menewaskan ratusan orang setelah mereka mengikuti ajaran seorang pemimpin sekte yang menyuruh mereka berpuasa sampai mati demi berjumpa dengan Yesus. Pemimpin tersebut konon berjanji akan mengikuti jejak mereka, tetapi setelah ditangkap ia menyangkal pernah mengajarkan hal itu. Tragedi tersebut menjadi pengingat yang mengerikan tentang bahaya mempercayai begitu saja seseorang yang mengaku sebagai pemimpin spiritual. Para pengikut sekte tadi begitu dibutakan hingga menolak bantuan yang datang untuk menyelamatkan mereka dari kelaparan. Salah seorang penyintas bahkan mengaku kecanduan terhadap ajaran sang pemimpin. Di sisi yang lain, Yesus Kristus adalah pemimpin sejati bagi mereka yang percaya kepadanya. Dia begitu mengasihi kita hingga rela mati agar kita bisa hidup selamanya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-10. Dan Dia memanggil kita untuk hidup baginya dengan berjaga-jaga dan sadar, serta menguji ajaran siapapun yang bertentangan dengan kebenarannya. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Sahabat ODB, kita menanggapi kasih Kristus tidak dengan menyakiti diri sendiri atau orang lain, melainkan dengan saling mendorong dan saling menguatkan. Yang kedua, hidup dengan rukun dan berusaha selalu berbuat baik seorang kepada yang lain dan kepada semua orang. Ayat 13 dan ayat 15 dalam versi Bahasa Indonesia masa kini. Dengan bersandar pada Roh Kudus setiap hari,
kita dapat menjalani hidup dalam kasih sambil menantikan kedatangan Kristus kembali. Sahabat ODB, pernahkah Anda melihat bagaimana ajaran sesat merusak iman seseorang atau suatu komunitas? Bagaimana teladan kasih Kristus dapat menolong Anda mengenali pemimpin yang tidak layak dipercaya? Mari kita berdoa. Allah terkasih, jagalah imanku supaya aku tidak menggantikan Tuhan Yesus dengan siapapun sebagai pemimpin hidupku. Tolonglah aku ya Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org. Kami juga ingin menolongmu untuk semakin dekat ke hadirat Tuhan malam ini. Kunjungi channel YouTube Renungan Malam by Santapan Rohani untuk merenungkan firman Tuhan. Renungan malam akan menolong Anda untuk menenangkan diri di penghujung hari, beristirahat dalam hadirat Tuhan, dan merasakan damai sejahtera sembari bersiap untuk tidur.